Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang apa itu programmer, ya kan? Ya, jadi di tengah-tengah kondisi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, kita harus mempunyai suatu kemampuan, ya kan, skills yang bisa ditawarkan gitu kan kepada dunia gitu kan, terutama di bidang IT, yaitu sebagai seorang programmer. Ya, programmer adalah suatu pekerjaan, ya kan, pekerjaan profesi gitu ya. Iya, jadi ya singkatnya, programmer adalah ahli yang mengubah ide menjadi kenyataan melalui kode komputer, memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi dan solusi digital. Pentingnya programmer dalam era digital saat ini, programmer memiliki peran krusial dalam menciptakan solusi teknologi yang inovatif dan mendukung berbagai aspek kehidupan, mulai dari hiburan hingga bisnis gitu ya. Terus kemudian tugas utamanya seorang programmer adalah membuat program komputer, menguji program untuk memastikan berfungsi dengan baik, dan memperbaharui kode program jika diperlukan. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan, seorang programmer dituntut mampu menguasai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, JavaScript, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga harus punya logika pemrograman dalam memecahkan masalah gitu kan, dan pemahaman tentang siklus pengembangan perangkat lunak. Jenis-jenis programmer, ada berbagai jenis programmer, termasuk web developer gitu kan ya. Programmer di bidang web developer, itu fokus pada pengembangan situs web dan aplikasi berbasis web. Kemudian programmer di bidang mobile application developer fokus pada pengembangan aplikasi untuk perangkat seluler seperti Android dan iOS gitu kan. Kemudian software developer fokus pada pengembangan perangkat lunak secara umum, termasuk aplikasi desktop dan sistem lainnya. Kemudian ada database developer, fokus pada pengembangan dan pengelolaan basis data database. Kemudian hardware engineer, fokus pada pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras komputer. Gitu. Jadi ya itu merupakan contohnya ya, contoh jenis-jenis programmer gitu. Ada beberapa macam jenisnya gitu ya. Ada nggak hanya satu bidang doang gitu. Kemudian jadi kita harus bisa fokus di bidang apa nih, mau di bidang web developer atau di bidang mobile atau di software developer atau database atau di bidang hardware gitu ya. Kemudian yang kita perlu kuasai itu pasti berhubungan ya kan. Seorang programmer itu harus bisa mempunyai algoritma yang baik gitu kan, yang logis gitu ya. Iya, jadi algoritma pemrograman untuk sebelum kita mengcoding gitu kan ya, kita harus membangun suatu algoritma gitu kan, algoritma pemrograman tersebut gitu ya. Ya, jadi di sini algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan
suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi dalam konteks komputer, algoritma adalah urutan instruksi yang diikuti oleh komputer untuk melakukan suatu tugas atau memproses data gitu. Ya, jadi yaitu seorang programmer harus bisa memahami algoritma gitu, memahami algoritma soal pemrograman ya kan. Sedangkan pemrograman gitu kan ya, apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memelihara kode instruksi untuk membuat program komputer yang melakukan tugas tertentu. Jadi singkatnya, pemrograman adalah cara memberitahu komputer apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian apa lagi ya, kita belajar ya. Jadi kemudian kita setelah merancang algoritmanya ya kan, algoritma pemrogramannya kita sudah tulis ya kan, kita rancang, kemudian kita baru lanjut ke tahap coding gitu. Apa itu coding? Ya, coding adalah proses menulis instruksi kode dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu. Ini adalah fondasi dari pembuatan perangkat lunak, aplikasi, situs web, dan berbagai program komputer lainnya. Dengan kata lain, coding memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer dan memerintahkannya melakukan berbagai hal gitu. Jadi secara lebih detail, coding melibatkan penulisan kode ya kan ya, kita harus belajar tuh menggunakan bahasa pemrograman apa, misalkan Python atau JavaScript atau Java gitu kan, untuk menulis instruksi yang dipahami komputer. Kemudian juga coding melibatkan penerjemah kode. Komputer menerjemahkan kode yang ditulis menjadi bahasa mesin atau biner yang dapat mereka pahami dan eksekusi. Kemudian coding melibatkan pembuatan perintah. Kode yang ditulis menjadi perintah yang menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu gitu. Jadi intinya coding itu tidak hanya tentang menulis kode, tetapi juga tentang pemecahan masalah, berpikir logis, dan menciptakan solusi. Ini adalah keterampilan yang semakin penting di era digital saat ini, di mana hampir semua bidang terkait dengan teknologi. Ya, jadi beberapa manfaat belajar coding ya, salah satunya adalah kita ada peluang karirnya gitu kan. Kita belajar coding di sini kita bisa berpeluang karir menjadi programmer gitu kan, jadi developer, pengembang gitu kan, perangkat lunak gitu. Terus kita juga manfaat belajar coding juga kita bisa memahami ya, pemahaman teknologi, memahami cara kerja komputer dan teknologi secara mendalam gitu ya. Kemudian kita juga manfaatnya belajar coding adalah kita bisa mempunyai kemampuan pemecahan masalah gitu kan, mengembangkan keterampilan berpikir logis dan sistematis. Kemudian juga kita juga menambah kreativitas gitu kan, bisa mengembangkan aplikasi, situs web, dan solusi inovatif lainnya gitu. Jadi ya jadi intinya programmer itu kita harus belajar algoritma, pemrograman, dan yang pasti kita harus belajar coding gitu kan. Itulah kenapa kita udah ada di sini gitu kan, pelajari, men-sharing ya, untuk merancang suatu sistem gitu kan, dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu gitu kan ya, itu perlunya coding gitu kan gitu. Jadi ya secara singkat
di era sekarang ini yang teknologi informasi sangat berkembang pesat gitu kan, menjadi seorang programmer itu sangat diperlukan gitu kan, suatu skills yang memadai gitu kan, supaya kita bisa bersaing gitu kan, bisa eh, mengembangkan suatu yang inovatif yang mungkin ya orang lain belum tentu eh, terpikirkan, misalkan buat suatu program tertentu ya kan, misalnya program untuk apa ya, untuk di apa ya, meningkatkan eh, program apa ya, program di pemerintahan gitu ya misalkan. Nah, kita bikin tuh sistemnya gitu ya. Jadi siapa tahu nanti project kita itu bisa digunakan gitu kan untuk membantu eh, pemerintahan di Indonesia ini gitu ya. Gitu. Jadi intinya kita harus terus berusaha ya kan, meningkatkan skills kita gitu kan ya, supaya kita bisa bekerja dengan kehidupan yang layak gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan apa materi yang saya sampaikan ini soal programmer gitu kan, tentang apa itu programmer gitu, bisa memotivasi dan bisa memberikan gambaran gitu kan tentang apa yang dibutuhkan sebagai seorang programmer ini untuk bisa menjadi seorang yang profesional di bidang teknologi informasi gitu ya. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.